Om Swastiastu. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4. Nama saya Nilo Madelina Jena, nomor absen 31. Nama saya Putu Prenda Sari, nomor absen 30. Nama saya Kadelia Timahari Pujarta, nomor absen 21. Nama saya Diputu Dewa Jadi Putri, absen 34. Dua teman saya yaitu Bram nomor absen 11 dan Gus Nandi nomor absen 19 tidak bisa hadir hari ini karena ada halangan. Jadi di presentasi kali ini kami akan membawakan materi tentang algoritma dan sistem bilangan. Materi yang pertama yaitu tentang definisi algoritma akan dibawakan oleh saya sendiri. Jadi definisi algoritma adalah logika, metode, dan tahapan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kata algoritma lebih banyak digunakan dalam bidang komputer atau lebih dikenal dengan algoritma pemrograman. Algoritma pemrograman adalah langkah penyelesaian suatu permasalahan yang menghasilkan sebuah solusi dalam bentuk pemrograman komputer. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu tentang ciri-ciri, sifat, dan kriteria algoritma akan dibawakan oleh teman saya. Waktu dipersilakan. Ciri-ciri, sifat, dan kriteria algoritma. Ciri-ciri yaitu fitness atau keterbatasan. Yang kedua, definitas atau kepastian. Yang ketiga, input atau masukan. Yang keempat, output atau keluaran. Yang kelima, effectiveness atau efektivitas. Sifat-sifatnya tidak tergantung pada suatu pemrograman tertentu. Yang kedua, tidak menggunakan simbol atau syntaks dari suatu bahasa pemrograman. Yang ketiga, notasi-notasinya dapat digunakan untuk seluruh bahasa manapun. Yang keempat, cepat digunakan untuk mempresentasikan suatu urutan kepada kejadian dari semua kejadian sehari-hari. Ada juga yaitu kriteria. Yang pertama yaitu setiap langkah harus jelas dan pasti atau definite. Yang kedua, jumlah langkah harus berurutan. Yang ketiga, diperbolehkan tanpa ada input, tetapi minimal harus ada output. Bahasa natural. Teknik penyajian algoritma dengan bahasa natural atau struktur bahasa merupakan penyajian suatu algoritma yang paling sederhana dan paling mudah dimengerti karena algoritma ditulis dengan bahasa sehari-hari. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu tentang pseudo dan flowchart akan dibawakan oleh Gus Nandi. Tetapi hari ini Gus Nandi tidak dapat presentasi kali ini karena ada halangan. Dan materi Gus Nandi akan dibawakan oleh dia. Baik, pseudo besok ada kode atau tanda yang merupakan penjelasan cara menyelesaikan suatu masalah. Penyajian algoritma menggunakan pseudo menggunakan bahasa yang lebih menyerupai bahasa pemrograman. Secara umum, penulisan dibagi ke dalam 3 bagian sebagai berikut. Yang pertama, algoritma berblok. Algoritma yang digunakan untuk deklarasi panjang atau integer, tinggi integer, dan volume adalah double. Dalam dua definisi, syirat adalah panjang, lebar, tinggi, volume panjang, dan lebar dan tinggi, volume adalah selesai. Yang kedua adalah flowchart. Flowchart merupakan teknik penyajian algoritma yang berisi kumpulan gambar atau simbol-simbol yang menggambarkan urutan proses dalam penyelesaian suatu permasalahan. Setiap simbol dihubungkan dengan garis-garis dari awal sampai akhir. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu tentang sistem bilangan akan dibawakan oleh teman saya. Sistem bilangan merupakan salah satu konsep dasar dalam matematika dan ilmu. Ada berbagai macam sistem bilangan. Salah satunya adalah sistem bilangan biner, sistem bilangan nol, sistem bilangan desimal, dan sistem bilangan algebraik. Dalam sistem bilangan, setiap simbol memiliki nilai numerik tertentu. Penting dalam matematika dan ilmu komputer karena digunakan untuk menghitung dan mengolah data. Sistem bilangan umumnya menggunakan angka 0
bilangan tersebut. Selanjutnya, materi yang kelima yaitu tentang sistem bilangan biner natural akan dibawakan oleh dosen. Sistem bilangan biner. Sistem bilangan biner hanya menggunakan dua digit, yaitu 0 dan 1. Dalam sistem bilangan biner, setiap digit disebut dengan binary number. Bisa yang dapat tersedia dalam bukan bilangan biner. Digit pertama pada sistem bilangan biner adalah 1, yang kedua adalah 2, 4, 8, dan seterusnya. Setiap digit pada sistem biner merupakan hasil dari perpangkatan 2. Sistem bilangan biner digunakan pada teknologi digital dan komputer. Bilangan biner dapat untuk mempresentasikan informasi dalam bentuk elektronik yang dapat diproses oleh komputer. Selanjutnya, sistem bilangan oktal. Sistem bilangan oktal menggunakan 8 digit, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Digit pertama pada sistem oktal adalah 1, diikuti oleh 2, 4, 8, dan 9. Setiap digit pada sistem oktal merupakan hasil dari perpangkatan 8. Sistem bilangan oktal digunakan untuk mempresentasikan informasi dalam bentuk kode yang digunakan pada sistem operasi Unix dan Linux. Kode oktal digunakan untuk mempresentasikan izin akses file dan direktori pada sistem operasi tersebut. Selanjutnya, materi yang keenam yaitu tentang sistem bilangan desimal dan hexadesimal akan dibawakan oleh dosen. Tetapi kali ini kita tidak mengikuti presentasi kualifikasi dan materi berang akan dibawakan oleh kita. Baik, saya akan menjelaskan materinya yaitu sistem bilangan desimal dan sistem bilangan hexadesimal. Sistem bilangan desimal. Sistem bilangan desimal merupakan sistem bilangan yang menggunakan baris penuh. Dalam sistem bilangan desimal terdapat 10 digit yang digunakan, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sistem bilangan desimal merupakan sistem bilangan yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam perhitungan matematika, keuangan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada sistem bilangan hexadesimal. Hexadesimal merupakan sistem bilangan yang menggunakan baris 16. Dalam sistem bilangan hexadesimal terdapat 16 digit yang digunakan, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan Penggunaan bilangan hexadesimal digunakan dalam teknologi komputer dan informasi. Bilangan hexadesimal digunakan dalam representasi halaman, memori, dan kode warna pada monitor komputer. Sekian presentasi. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf dengan para peserta.